Shalom Sobat Muda Kristen di mana saja berada. Jumpa lagi kita di program Sapa Kaum Muda Klasis Timur Tengah Utara. Dan seperti biasa dalam SKM ini kami selalu mendatangkan bintang tamu. Dan mereka adalah teman-teman muda yang sangat menginspirasi bagi orang-orang muda yang lain. Karena itu, seperti hari ini saya tidak sendiri, saya sudah kedatangan tamu spesial. Karena itu, bisa perkenalkan diri, silakan. Salam, selamat malam buat kita semua, salam sejahtera. Terima kasih Bapak Pendeta yang sudah mengundang saya hadir di acara ini. Suatu kehormatan yang luar biasa. Ini pertama kali. Baik. Kalau ada orang bilang tidak kenal maka tidak sayang ya. Benar. Apalagi ganteng begini. Perkenalkan diri dulu. Baik. Supaya nanti sebentar kita sudah cerita lebih jauh. Ini belum kenal ini orangnya. Itu sudah. Sama-sama dengan Bapak. Kalau Bapak pasti semua sudah kenal. Baik. Saya nama lumayan panjang. Nama pemberian orang tua, jadi memang harus kita syukuri walaupun panjang. Walaupun panjang. Ya, nama saya Yoyarip Melfridson Baitano, biasa disapa Ori. Ori ya, biasa dipanggil Ori ya. Ori. Oke, saya harus sampaikan, Kak Ori ini seorang dokter. Dan dari semua profesi di dunia ini sebenarnya saya itu sangat kagum dengan dokter. Karena satu provinsi, satu kabupaten kita cari dokter itu susah. Ya, banyak profesi lain tapi dokter palingan 1-2 orang. Ya, karena itu kita mau cari tahu ya dalam percakapan ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ya, baik, kita satu hati dalam doa. Kami mengucap syukur, ya Tuhan, yang sudah memberi kami hidup dan kesempatan untuk kami boleh ada di dalam perjumpaan ini. Kami boleh bersaksi, kami juga boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan yang menginspirasi. Karena itu berkati percakapan kami bersama dengan Dr. Ori, dan juga berkati setiap orang muda yang memberi diri untuk menonton acara ini dan juga mendengar percakapan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Pak Dr. Ori. Begini. Kami waktu SD, sekolah dasar, itu kalau ditanya apa cita-citamu, itu satu sekolah dasar itu sekitar 20-an orang itu akan jawab mau jadi dokter. Tapi dalam kenyataannya, kita cek dari 20 orang itu tidak ada satu juga yang jadi dokter. Ya. Karena itu pertanyaannya adalah, memangnya jadi dokter itu sulit ya? Atau seperti apa? Atau, ya menurut dokter gimana? Baik Bapak, ini pertanyaan yang ya sering dengar juga setiap kali kita turun kegiatan di sekolah, karena di puskesmas pun kita ada kegiatan-kegiatan di sekolah. Ya. Banyak yang ketika ditanya, adik-adik di sana bilang, cita-cita mau jadi apa? Ya. Mau jadi dokter. Ya. Ketika ditanya alasannya, mereka bingung. Oh iya ya? Iya. Kenapa mau jadi dokter? Seperti itu. Ya, jadi kenapa mau jadi dokter? Kemudian kayak saya cita-cita untuk jadi dokter sebenarnya
Tidak pernah ada. Oh begitu. Sama sekali. Jadi Pak Dokter ini memang sama sekali tidak cita-cita jadi dokter. Tidak ada. Tidak ada. Oh ya? Tidak ada. Orang kalau mau cita-cita jadi dokter pasti persiapannya itu sudah dari awal. Betul. Bahkan dari masa kecil itu juga sudah pasti kelihatan. Kelihatan. Ya, berarti kalau kakak tidak punya cita-cita jadi dokter, Iya. berarti kemungkinan punya masa remaja menuju ke pemuda yang jauh dari kesan dokter. Benar. 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 Tapi oke lah, itu kan masa lalu. Siap. Ya, bahwa jalan hidup seseorang, ya siapa tahu. Dan akhirnya hari ini saya harus bicara sama seorang dokter. Dan memang saya mengagumi dokter. Ya, karena itu tadi saya bilang, cari dokter itu kan sulit. Ya, sulit dapatkan. Ya. Karena itu kembali juga, tadi dokter kayaknya belum jawab. Sulit tidak, gitu. Kalau dari saya pribadi, karena saya menjalani sampai akhirnya saya kalau di pendeta ada tabis ya. Iya. Kalau kami disumpah. Oh, diambil sumpah. Diambil sumpah sebagai seorang dokter. Itu menempuh waktu 7 tahun. 7 tahun ya. ya. Jadi kalau saya bilang 7 tahun, mungkin silakan masing-masing orang bisa berpendapat, berasumsi bahwa susah dan sulit ada mudahnya seperti apa. Oh iya, sulit. Tapi kalau saya dari pribadi memang susah. Susah ya. Susah. Ya, kita harus jujur gitu juga. Ya, karena kalau tidak susah pasti 20 orang yang saya bilang itu pasti jadi dokter. Ya. Nah, itu artinya saya mau tanya ini mungkin agak dalam. Mahal tidak? Mahal. Mahal ya? Untuk biaya. Untuk biaya. Ya. Kalau saya bilang sangat mahal. Iya ya. Sangat mahal. Iya. Karena ya untuk biaya perkuliahan saja itu ya kalau saya sebut nominalnya sekarang pun orang ya masih yang dengar pun ada kategori tinggi ya. Karena sudah masuk jutaan untuk biaya perkuliahan. Itu biaya perkuliahan saja. Itu apa sih sebenarnya untuk membiayai apa-apa? Membiayai sebenarnya untuk perkuliahan dokter, untuk kedokteran tidak jauh-jauh beda dengan perkuliahan yang lain. Artinya ada SPP per semester yang harus dibayar untuk kita bisa lanjutkan perkuliahan. Karena kemudian kan dok biasanya ada praktek juga kan? Praktek. Itu juga kan butuh biaya besar untuk. Oh iya. Tapi selain mahal, jadi dokter itu harus pintar ke tidak? Pintar. Ya. Jujurlah. Pertanyaan yang berat. Saya mau bilang begini. Kalau saya mau bilang saya pintar atau tidak kan, saya harus ada orang yang menguji kan. Oh iya ya. Kan harus ada alat atau ada orang yang menguji kepintaran seseorang, ada bisa dites. Tapi kalau saya bilang untuk jadi dokter sebenarnya bukan kepintaran yang paling pertama, tapi ketekunan. Oh, ketekunan. Kata kuncinya itu ya. Iya. Ketekunan. Ya. Karena ketekunan sama kepintaran itu tidak sama ya. Beda. Ya, orang boleh bilang pintar tapi kalau tidak tekun juga ya. Bisa saja cita-cita yang dia impikan tidak kesampaian karena tidak tekun. Tekun itu berarti melakukan sesuatu berulang-ulang kali dan tidak bosan. Betul. Tetap fokus di situ. Tetap fokus di situ. Punya tujuan. Seperti itu. Kalau saya tahu dulu mungkin saya jadi dokter. Tapi oke. Itu akan jadi bahan yang baik juga bagi remaja-remaja mungkin yang sementara mempersiapkan diri kalau mereka juga suatu saat mau jadi dokter. Kalau memang dia butuh biaya, kemudian dia juga butuh ketekunan. Soal biaya dulu. Kalau biaya, ini saya mau tanya, berarti orang tuanya Dokter Uri ini kaya ya? Atau tidak? Kalau orang tua kaya mungkin ya karena masing-masing orang
punya persepsi, punya penilaian tersendiri untuk melihat seseorang itu kaya ya. Ya. Kalau di persepsi saya mungkin orang itu punya banyak kendaraan, rumah mewah. Itu orang biasa bilang itu kaya. Kaya. Ya. Nah, kami sampai hari ini pun tidak seperti itu kan? Kami atau mungkin ada definisi kaya menurut dokter? Kaya. Sebenarnya kalau saya sendiri untuk definisi kaya artinya ya mungkin hidup berkecukupan, berlebihan ya. Itu mungkin ya definisi saya seperti itu. Tapi kalau memang ada orang punya definisi lain silakan. Tapi kalau saya orang yang sudah ya kelihatan sudah berlebihan sekali. Sudah berlebihan. Ya. Tapi artinya mau beli apa ada, beli apa ada. Oh, kalau memang keluarga tidak seperti itu, terus kekuatan apa sih yang akhirnya bisa membawa kakak bisa sampai jadi dokter? Kalau memang kan tadi kita akui bahwa jadi dokter itu biayanya mahal. Benar. Tapi dari sudut pandang Pak Dokter bahwa kekayaan itu kan relatif. Ya, orang bisa bilang yang ini kaya, tapi mungkin menurut yang lain tidak. Ya. Kalau begitu, apa kekuatan utama sampai Pak Dokter bisa menghadapi biaya yang mahal atau ketekunan sampai pada akhirnya jadi dokter itu? Sebenarnya tadi kata kunci pertama sudah saya bilang tadi ya, ketekunan, Bang. Ya. Ketekunan dalam hal apapun. Itu menjadi kunci utama sampai saya bisa selesai. Itu sebenarnya. Hidup hemat. Ya. Bisa juga ya? Bisa jadi. Kemudian dalam perkuliahan itu pandai untuk memanage. Iya. Ya. Jadi karena biar orang tua kaya, tapi kalau yang bersekolah sendiri tidak memanage yang didapat dari orang tua, ya bisa-bisa gagal juga ya. Dan tekun minta. Tekun minta di Tuhan. Oh, di Tuhan. Doa. Iya ya, tekun dalam doa. Siap. Bahwa Tuhan sumber berkat. Benar. Banyak jalan keluar ya. Bisa. Banyak sekali saya dapat. Iya. Karena tadi kan bilang sekolah dokter mahal. Terus orang tua tidak kaya Pak Pendeta. Siap. Berarti ada kekuatan lain. Ternyata itu ya. Jadi teman-teman muda ternyata tekun dalam segala hal itu kata kunci. Dan tentu juga adalah percaya kepada Tuhan, meminta Dia sebagai sumber ya berkat bagi perkuliahan dokter ini. Baik, adakah kesaksian hidup soal ini? Mungkin cerita lebih dalam. Kan ya memanage ini kita omongnya gampang. Benar. Atau mungkin ada saat-saat di mana ya kita juga harus bilang bahwa ada di titik di mana ini sudah coba manage dia baik-baik pun masih kurang begitu. Ada. Adakah? Ada. Seperti apa tuh? Nanti kesannya curhat. Ya tidak apa-apa. Ini juga supaya teman-teman muda tidak saja memikirkan bahwa memanage, tapi memanage seperti apapun ada juga titik di mana. Benar. Sebenarnya untuk perkuliahan saya ya 7 tahun itu lumayan waktu yang lumayan lama. Dan itu kalau kita bilang 14 semester ya orang tua habis-habisan Bapak untuk SPP saja. SPP dan biaya hidup kami. Kebetulan waktu saya kuliah, saya masuk tahun ketiga, adik yang ikut saya itu harus juga kuliah, sekolah. Harusnya juga sekolah. Jadi berapa besar beban ke orang tua untuk. Tapi saya mau bilang di sini bahwa yang paling berpengaruh dalam hidup saya itu sebenarnya orang tua. Orang tua ya. Itu paling figurnya itu. Ya. Karena saya bisa jadi sampai hari ini pun itu orang tua. Kalau saya mau bilang ya doa paling utama dari orang tua yang mungkin saya tidak lihat secara langsung karena memang waktu perkuliahan saya jauh, tapi saya tahu bahwa Bapak dengan Mama adalah dua orang yang tidak pernah lupa untuk doakan kami anak-anaknya. Itu selalu.
perkuliahan pernah saya ada satu momen di mana di situ saya mau bilang bahwa sudah Tuhan, saya mau berhenti. Oh ya, pernah. Ya, pernah. Jadi saya bilang saya sudah tidak sanggup. Saya bilang, Tuhan, kalau memang jalan saya bukan di sini, ya tidak usah lama-lama lagi Tuhan. Tuhan kasih saya jalan untuk saya mungkin sekolah yang lain. Karena saya sudah tidak sanggup. Tidak sanggup karena memang tadi saya bilang, kalau Bapak bilang tadi, kalau orang memang dari awal punya cita-cita jadi dokter, pasti dia sudah punya persiapan. Nah, saya sama sekali memang tidak punya cita-cita ke sana. Kalau saya mau jujur, cita-cita saya dulu sebenarnya itu baru ada ketika saya SMP. Oh, SMP. SMP. Ketika pertama kali di sekolah saya ada komputer. Oh iya. Dan itu saya merasa bahwa wah, komputer ini sesuatu yang wow. Maka di situ saya punya keinginan yang kuat untuk suatu waktu saya bisa jadi seorang mungkin sarjana komputer. Yang tidak semua orang di waktu itu bisa jadi seorang sarjana komputer. Ketika SMA ternyata SMP, dari situlah saya mulai terus tekuni. Ya 1-2 kali ada komputer keluarga tetangga saya, belajar sampai akhirnya punya komputer sendiri di rumah. Apalagi kan ini jadi dokter, itu kan pasti ada dari berbagai teman-teman ada di situ kan, dengan berbagai latar belakang hidup mereka, dan ada juga banyak yang memang sudah mempersiapkan diri matang sekali. Dari segi biaya, dari segi lain-lain. Kemudian kakak hidup sama-sama dengan mereka. Ya kan? Itu memang saya bisa mengerti. Ada saat di mana kita rasa, wah, mereka itu kan berhasil karena begini-begini. Terus kita lihat diri kita, aduh kan saya beda sekali dengan mereka. Itu bisa jadi titik di mana kita bilang, ya Tuhan, kayaknya saya sudah stop di sini saja. Jadi saya mau flashback sedikit. Ketika saya menginjak SMA, waktu kelas 1, kelas 2, pilih jurusan. Pilih jurusan, saya masih sempat harus ambil jurusan yang mungkin menurut saya yang simpel-simpel saja. Nah, kebetulan waktu itu juga saya suka bahasa. Sempat pertama kali yang ada di benak saya adalah saya mau ambil kelas bahasa, jurusan bahasa saja. Tapi waktu itu, ini yang luar biasa dari guru-guru saya di waktu SMA, saya terus didorong, tidak, saya dimotivasi, tidak, kamu harus ke kelas IPA. Nah, di kelas IPA lah, ketika saya di kelas 2 sampai kelas 3, disitulah saya mulai terbentuk pikiran. Ada satu pikiran untuk mau dari IPA ini sudah harus ada jalannya kemana begitu. Tujuannya nanti kemana. Akhirnya saya mulai belajar lebih dalam tentang pelajaran-pelajaran biologi, fisika, kimia, dan mulai suka dengan itu. Dari situ baru saya mulai waktu itu ada satu momen saya kegiatan di Undana, kita ikut perlombaan dan saya sempat diinformasikan bahwa akan ada satu fakultas kedokteran nanti di NTT ya. NTT pertama di Undana. Itu dengar langsung terngiang-ngiang. Sebenarnya bagi saya memang karena tidak punya niat, jadi wah, luar biasa ya kalau satu waktu NTT punya sekolah pendidikan dokter. Tapi kan kalau orang ke Kupang itu kan biasanya kalau memang dia tidak mau jadi apa-apa, dia tidak akan pikir yang gitu-gitu. Tapi kalau dengar saja ada fakultas kedokteran, sudah simpan itu di hati, itu pasti ada. Ya, sudah ada tanda-tanda menuju ke situ. Begitu kelas 2 SMA. Dan Tuhan mempersiapkan sangat luar biasa ya. Jadi dari guru-guru kasih motivasi. Nanti pada akhirnya baru saya mau bilang bahwa memang Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah siapkan.
Diatur. Diatur. Waktu Luar saya biasa. pulang, Ya. sampai kembali di Keva, ketemu bapak dan mama, dan saya sampaikan. Saya tidak tahu kalau ternyata mama dan bapak sudah doakan dan mungkin sudah punya keinginan di situ. Oh, sudah digumuli kalau bahasa Alkitabnya. Ya. Untuk suatu waktu, ya saya sebagai anak pertama harus Dipersiapkan untuk jadi dokter. Bukan mungkin di kesehatan. Oh, di kesehatan. Oh. Ketika kelas 3 dan setelah ujian nasional dan tamat, karena waktu itu kita di Keva belum ada, kalau sekarang ya Unimor sudah berkembang. Ya. Jadi kita mau kuliah harus ke ibu tempat kota keluar, ya? provinsi, ya Ke keluar Kupang. lah. Saya ke Kupang. Pertama kali saya di Kupang kayak tadi, karena keinginan yang kuat dari SMP mau sekolah komputer. Sampai di Kupang, ternyata secara diam-diam mama dengan bapak daftarkan saya di sekolah perawat. Oh gitu. Ya, jadi saya ini sebenarnya Pokoknya yang penting kesehatan. kesehatan lah di sekolah perawat. Sesuai pergumulan mereka ya. Benar. Di sekolah perawat. Di satu akademi yang ada di Liliba kalau sekarang. Oh, iya. Ya, akademi perawat di sana. Karena memang dari awal saya tidak mau di sana. Ketika waktu ujian saya tidak pergi ke Kupang. Ini luar biasa. Iya. Jadi bapak dan mama tetap lagi gigih untuk saya di kesehatan. Ya. Akhirnya ada satu sekolah tinggi ilmu kesehatan yang ada di Kupang, kebetulan baru buka. Ya. Secara diam-diam juga bapak dengan mama Daftar di situ. Jadi saya punya berkas semua ke sana, tinggal saya pergi ujian. Karena memang waktu itu belajar dari pengalaman sebelumnya, akhirnya saya didampingi. Mama antar ke Kupang. Iya. Karena pernah lari kan. Karena tidak mau ujian waktu itu, Iya. yang tes pertama. Nah itu waktu sudah sekitar sudah bulan Agustus. Nah, Oh, sudah mendekati penutupan semua Iya. tempat ya. ya orang sudah pada kuliah mungkin. Dan Mama itu bawa ke sana. ya itu gelombang terakhir di sekolah tinggi itu. Nah itulah ketika saya di sana di bulan-bulan Agustus itulah mulai gaung Fakultas Kedokteran Undana. Nah, kami yang sebelumnya memang sudah pernah dapat informasi itu, ketika saya dengar, mama juga dengar, mama bilang, tes 2 tempat saja ya kakak. Itu istilahnya. Mama bilang begitu. Dalam hati, ini yang tes saya, nanti saya yang pusing ini. Kalau udah tempat saya tes, udah tempat saya tes. Dan puji Tuhan Bapak, saya tes 2 tempat ternyata. Jadi saya tes di sekolah tinggi kesehatan ini untuk perawat, juga di Fakultas Kedokteran. Di Fakultas Kedokteran. Dan puji Tuhan waktu itu yang pengumuman lebih dulu itu di sekolah tinggi kesehatan itu perawat. Saya lulus. Nama paling pertama. Jadi saya lulus waktu itu saya ambil 2 prodi. Ya. Perawat dan gizi. Dua-duanya saya lulus. Akhirnya bapak dan mama sudah kita pilih perawat saja. Akhirnya saya perawat. Saya sudah masuk perkuliahan, sudah lewati dia punya ospek yang luar biasa. Pikul ini paving block. Iya. Zaman itu. Pikul itu. 1 bulan kemudian mau masuk bulan kedua, dengar pengumuman di Fakultas Kedokteran. Ini yang luar biasa. Saya tidak pernah menyangka bahwa ya bisa lulus. Waktu kami tes itu saja saya yang sering lepas dari rombongan dengan teman-teman, karena kita kan sudah dibagi tim, dibagi kelompok untuk tes. Nah kami waktu itu hampir 200-an orang yang tes, dibutuhkan hanya 50 orang. 50 orang. Nah ketika saya mau tes yang kedokteran, pas mau jalan mama bilang, kakak pergi tes, mama di rumah,
mama dukung dengan doa. Untuk doa ya. Telepon bapak di Keva, dukung dengan Dukung doa. juga dalam doa. Jadi saya bilang, ini mama punya keinginan yang luar biasa. Iya. Dari kuat, situ ya. hati saya bilang, orang tua saya luar biasa mendukung saya. Nah, kenapa sebagai anak saya tidak mau kembangkan potensi saya yang ada dengan ada kesempatan ini? Akhirnya saya ikuti tes. Jadi di sela-sela kuliah saya tes. Konsentrasi juga untuk tes ya. Tes kedokteran. Tesnya ada psikotes dengan tes yang begitu banyak. Banyak ya. Saya ada tes bahasa. Kita wawancara dengan, waktu itu saya wawancara dengan seorang evangelis dari Papua. Gitu. Papua Nugini. Beliau tidak bisa bahasa Indonesia. Itu ceritanya bagaimana sampai? Jadi kita ada satu tahap di mana untuk tes terakhir ada namanya dari semua tes kompetensi ada tes bahasa. Oh, ada tes bahasa. Ada tes bahasa. Di situ kita dilibatkan dalam tes wawancara. Jadi ada penilai yang lihat kita diskusi tentang apa problem topiknya, kemudian kita diskusi tanya jawab seperti itu. Dan kebetulan saya dapat orang yang memang tidak bisa bahasa Indonesia. Dan luar biasa. Luar biasa sekali, bisa nyambung. bisa nyambung. Iya ya. Itu Bapak. Jadi selesai tes dan pengumuman tes, saya lagi kuliah. Setelah keluar kuliah, karena HP kan tidak boleh jadi silent. Saya di depan kampus, saya lihat ada panggilan tidak terjawab dari nomor baru. Terus saya kontak. Ternyata orang dari Undana yang telepon. Dari panitia. Dari panitia ini. Seleksi. Benar ini nama ya Arif. Bisa benar. Bisa segera ke kampus. Saya bilang bagaimana? Datang sekarang ke kampus Undana di BLK-nya. Dari 200 butuh 50 saja, silakan datang sudah. Saya tidak tahu kalau ternyata bapak dan mama, karena mungkin kesulitan untuk kontak saya. Oh gitu. Mereka kontak ke bapak dan mama. Bapak dan mama sudah lebih dulu tahu. Jadi waktu itu saya tidak punya kendaraan. Kampus saya di depan kantor gubernur. Saya cari ojek di situ. Langsung penfui. Sampai di sana, banyak orang sudah di depan papan pengumuman. Saya lihat nama saya ada. Dari 50 nama, saya nama ke 31. Saya rasa itu suatu hal yang luar biasa. Sampai saya menangis. Di situ kayak tidak pernah menyangka, tidak percaya, tapi terjadi. Lulus. Masuk di dalam deretan 50 nama. Dan nama saya ke 31. Karena ya untuk ukuran NTT ya tadi saya sudah bilang, kita cari dokternya sulit. Benar. Dan kalau saat itu saya bisa membayangkan bagaimana sukacita ya, karena sudah berhasil tahapan pertamanya. Benar. Saya telepon bapak di Keva. Dan beliau hanya menangis. Saya pun menangis karena ya apa yang menjadi kerinduan pergumulan mereka terjawab. Dan Tuhan atur begitu indah ya. Itu indah. Ya, dari orang bilang 0 dari 0 tapi bisa jadi sesuatu. Benar. Ya. Tapi di satu sisi saya jadi pikiran juga ya. Ini sudah kuliah. Sudah regis sekian. Sudah ada biaya yang dikeluarkan banyak. Terus saya harus lepas. Sekarang harus hadapi yang memang kita harus jujur lebih besar lagi. Terus saya bilang ke bapak dan mama, ini bagaimana? Saya lulus di kedokteran, jadi bagaimana? Ya sudah, lepas perawat, masuk kedokteran, masuk dokter. Ya bagi saya itu tindakan iman juga. Iman itu kan bukti dari sesuatu yang kita belum lihat, tapi kita percaya kan? Percaya. Ya kan? Kita sudah mau jadi perawat.
ada tawaran jadi dokter. Dan kita bilang saya tinggalkan ini, saya ambil ini. Walaupun ya kita tahu bahwa ini tantangannya lebih besar dari yang sebelumnya. Benar. Tapi itu tindakan iman. Tindakan iman. Adakah firman Tuhan yang mungkin jadi pegangan dokter selama ini? Ada. Adakah bisa bagi dengan teman-teman? Dan firman Tuhan ini yang selalu menguatkan saya, Bapak. Dari awal pertama kali saya tes di perawat sampai tes kedokteran pun. Kalau saya mau jujur, memang kami di rumah itu punya persekutuan doa. Bapak dengan mama, dengan kita anak-anak dalam rumah. Ketika saya keluar untuk sekolah, waktu itu kita punya dukungan yang luar biasa dari beberapa hamba Tuhan. Ada bahkan yang sudah almarhum sekarang. Ya mungkin di Kupang pun ada yang dukung, di Tarus, di Kefas ini ada 2 atau 3, di Soe ada, di Amerasi ada. Jadi banyak hamba Tuhan yang dukung. Karena waktu itu memang suatu pergumulan. Makanya waktu ketika saya tidak tahu, mungkin itu juga jawaban saya yang membuat akhirnya saya bisa lulus wawancara. Ketika saya ditanya apa motivasi jadi dokter, jawaban saya cuma melayani. Motivasi saya adalah melayani. Ketika ditanya seperti itu dan saya jawab seperti itu, evangelis ini dia cuma angguk. Jadi siap untuk ditempatkan dimanapun, di desa dimanapun, saya siap. Karena motivasi saya adalah melayani. Jadi banyak sekali dukungan dari luar. Kita minta dukungan dari hamba Tuhan, dari keluarga yang juga yang jauh. Ada Bapak punya adik juga di Jakarta, kebetulan beliau juga seorang penginjil, gembala, juga dukung doa. Jadi ayat firman itu saya dapat dari situ, dari beliau. Kalau apa itu? 1 Korintus pasal 13. Ya. Di situ diceritakan tentang bagaimana seorang Rasul Paulus. Ya. Dan yang luar biasa dari firman itu jadi pegangan saya sebenarnya. Di situ banyak sekali ketika saya masuk dan kuliah 7 tahun, banyak sekali persoalan itu yang akhirnya bahkan yang tadi saya bilang saya sampai mau keluar itu di semester 3. Di semester 3 saya mau berhenti sudah, saya tidak mau lagi lanjut kuliah karena saya rasa ini terlalu berat bagi saya. Sedangkan semester 4 itu adalah di mana kita dievaluasi terakhir untuk bisa DO atau bisa lanjut ke semester berikutnya. Saya di semester 3 jatuh. Dan cuma 4 mata itu jadi pertolongan ya. Cuma 4 mata kuliah waktu itu dengan SKS yang besar. 1 mata kuliah 7 sampai 8 SKS dan saya jatuh. Tentang pelayanan Rasul Paulus. Ya. Di situ dibilang bahwa semua persoalan yang kita hadapi, yang kita alami, baik itu tantangan apapun itu yang Tuhan berikan, tidak akan melebihi kita punya kemampuan. Karena Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Tuhan yakin bahwa kita bisa selesaikan. Itu pegangan saya. Jadi ketika saya maju dan di depan saya orang bilang tabrak. Di semester 3 saya kecelakaan. Kecelakaan di Keva. Terus saya akhirnya harus berhenti kuliah 2 minggu. Waktu itu kemudian akhir dari semester 3 itu saya sempat alami hal yang memang saya bilang Tuhan, saya sudah tidak mampu lagi. Jadi itu kejadian saya pulang kuliah. Kebetulan kita anak kos,
tidak ada sesuatu. Oh, di sana kos juga? Saya kos. Tidak ada ya mie ya, makanan pokok anak kos. Dokter juga makan mie. Makan mie. Kan masih kuliah. Makan mie. Ya bisa sampai sekarang ya mie. Itu saya jujur itu. Mie telur itu makanan pokok. Ya. Salah satu bentuk penghematan. Penghematan. Karena jujur Bapak kirim itu 1 bulan 1 kali. Ya. Tidak kedua kali. Satu kali itu diatur sampai selesai. Gitu. Kedua kali itu kalau ada sesuatu yang urgent, yang dirasa memang harus minta. Sampai kadang ada memang urgent tapi saya tahu bahwa Bapak dan Mama di sini jatuh bangun. Iya. Jadi kadang pun saya tidak minta. Pendam saja, disimpan saja. Habis. Tidak ada makanan malam. Saya mau makan apa? Pulang kuliah sudah jam 7 malam. Jadi dokter itu kan, kuliah dokter itu butuh nutrisi. Ya, nutrisi saya. Otak harus fresh terus kan? Ya. Memang pertolongan nutrisi saya mie. Jadi memang pertolongan Tuhan. Ya, saya bilang Tuhan ini mie saja. Tapi Tuhan memberkati itu makanya. Ini teman-teman muda, kita kan selalu memikirkan mau jadi dokter itu ya butuh tadi yang saya sebutkan. Tapi rupanya kita dapat inspirasi malam ini bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan sesuatu melebihi kekuatan kita. Apapun itu ya, termasuk tantangan, persoalan dari semua segi. Ya, dan kemudian juga keluarga itu menjadi fondasi yang kuat sekali, menopang, mendukung dalam doa dan ya, seorang yang tidak pernah disangka-sangka bisa jadi dokter. Dan dokter, bagi orang percaya tadi jawaban dokter bahwa mau jadi dokter karena pelayanan itu sebenarnya memang jawaban orang percaya. Ya. Dan saya juga tahu bahwa jadi dokter itu memang sebuah profesi yang untuk melayani. Ya. Nah, bagaimana sekarang kan sudah jadi dokter? Bagaimana mengaplikasikan ketika jadi dokter tapi juga sebenarnya jadi pelayan itu. Termasuk juga saya lihat dokter juga aktif di pelayanan gereja. Nah, ini bagaimana? Mungkin ada cerita tersendiri tentang itu. Sebenarnya kalau untuk kegiatan gereja memang dari kecil kami sudah dekat dengan gereja. Karena waktu kita masih di Dili, kami ini sebenarnya orang-orang eksodus dari timur. Ya, kita di sana di rumah itu memang tempat sekolah minggu. Jadi kebetulan Bapak dan Mama juga di sana majelis memang waktu di Dili. Jadi kami sudah dekat dengan kegiatan-kegiatannya di gereja, apalagi di sekolah minggu. Nah, ketika saya mulai menginjak usia sekolah SD, SMP, nah ini ketika SD, SMP itu memang sudah masuk remaja, jadi sama-sama cari jati diri. Jadi sering kacau, larilah dari kegiatan-kegiatan gereja. Salah satunya ada waktu itu kan ada persekutuan remaja, saya lari. Setiap kali di sekolah waktu SMP, ketika tiap hari satu minggu kan 1 kali kegiatan doa bersama, ibadah sekolah, saya lari, lompat pagar. Tapi itu jadi pengalaman. Ya? Akhirnya waktu itu saya betul-betul ditegur Tuhan ketika SMA. Ditegur Tuhan dan dipanggil. Anak yang hilang dipanggil kembali. Ketika saya SMA, saya bilang ini saya ditangkap betul. Masuk SMA kelas 1, saya langsung dimasukkan dalam kepengurusan Badan Pengurus Persekutuan Siswa Kristen yang mungkin sekarang disebut CSF. Christian Student Fellowship SMA 1. Itu bukan badan pengurus yang mungkin jadi anggota, tidak. Pengurus inti. Wakil ketua 2. Wakil ketua 2. Artinya dipegang. Yang setiap saat, setiap Jumat kalau
kita ibadah, saya lompat pagar. Sama satu saya sempat ini guru sama satu. Pagar belakang ada pohon kesambi, saya lompat. Tapi karena saya malas dengar terlalu lama di dalam. Itu alasan saya. Lebih baik saya keluar main lakukan kegiatan lain, main PS dan lain. Masih SMA itu. Ketika pemilihan itu saya dipanggil oleh kakak senior waktu itu masuk pengurus inti. Tuhan bilang, saya pegang tanganmu, saya mau siap kamu jadi dokter. Di situ lah Bapak, saya merasa, wah ini luar biasa. Di dalam persekutuan banyak sekali yang saya dapat di situ. Karena tidak bisa kita dapat itu di sekolah ya, pelajaran ya. Pelajaran biasa. Itu memang dapat karena pilihan kita mau ke situ. Akhirnya saya mulai dilibatkan dalam kegiatan organisasi di sekolah. Masuk kelas 2 saya masuk wakil 1, kelas 3 saya jadi ketua persekutuan. Dipersiapkan untuk jadi pemimpin. Saya tidak pernah menyangka. Ya, karena dokter itu kan juga pemimpin ya. Ya, mungkin itu tanda alam dari dulu. Tanda alam, ya. Ya. Oke, baik Pak Dokter, terima kasih banyak untuk sharing kita. Mungkin yang terakhir pesan untuk teman-teman muda di sana. Tadi saya percaya mereka sudah mengerti kesimpulannya bahwa persepsi kita dokter itu harus gini. Ternyata ada ruang lain yang memang kita dapat inspirasi dari dokter, perjalanan jadi dokter itu, dan saya kira mereka nangkep itu. Tapi mungkin ada pesan untuk mereka di sana, silakan. Untuk adik-adik, untuk teman-teman pemuda, adik-adik yang remaja, ya, remaja itu usia 12 tahun ke atas ya. Jadi kalau belum 12 belum remaja. Tapi jangan cepat-cepat mau lewati masa remaja. Karena masa remaja sampai usia 21 tahun. Oh iya? Iya. Jadi kalau masih 17 jangan buru-buru mau jadi dewasa. Oh, itu kategorinya begitu? Benar Bapak. Ya. 12 tahun sampai 21 tahun itu masih remaja. Jadi ada remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. 21 tahun itu remaja akhir. Nah, ya untuk adik-adik yang usia remaja, yang punya keinginan, yang punya pergumulan hidup untuk menjadi seorang dokter, ya. Saya tidak bicara yang lain, tapi yang punya keinginan hidup ke sana, tekuni. Dari semenjak adik-adik sekarang. Belum terlambat, masih remaja. Banyak yang bisa disiapkan. Makanya kayak saya tadi saya bilang, saya saja tidak ada persiapan, tapi Tuhan bentuk saya sedemikian rupa dengan proses seperti itu bisa jadi dokter. Jadi tidak usah ragu, tidak usah takut. Satu hal yang saya pegang dari dulu adalah yakin dan percaya. Yakin dan percaya bahwa pasti Tuhan, yang kalau Tuhan yang punya rancangan itu, maka itu adalah bisa jadi, dan itu adalah rancangan yang damai sejahtera, rancangan keberhasilan. Jadi yang bisa disiapkan ya tidak bisa dipungkiri soal kognitif ya, pengetahuan. Itu harus. Artinya mungkin kalau adik-adik mau jadi dokter ya dari SMP harus tekun. Kalau saya dulu SMP sempat ikut privat matematika, fisika, silakan. Kalau ada yang memang punya kerinduan ke sana, silakan. Nah, jadi tekun. Dokter tidak perlu pintar, yang penting tekun dan rajin. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa hafal satu buku textbook itu baru satu Bapak. Sedangkan ada puluhan ratusan yang harus kita baca. Ketekunan tuh. Jadi tekun, baca gitu. Jadi tekun, kemudian kalau punya kerinduan ke sana ya, dukung dengan doa ya, diangkat dalam pergumulan hidup, sampaikan ke orang tua, diskusikan, bapak mama saya punya keinginan untuk jadi dokter, saya di jalur saya belajar, bapak dan mama juga dukung dengan doa
dan harus dukung juga dengan finansial. Karena tidak menutup kemungkinan butuh sekali. Ya. Saya tidak tahu Bapak dan Mama mungkin hampir ya ratusan juta itu untuk jadi dokter. Jadi tidak usah takut adik-adik, kalau kita ada di jalan Tuhan, segala tadi yang saya bilang persoalan-persoalan tadi itu pasti teratasi, ya, termasuk masalah uang, finansial, keuangan, ya. Nah, pasti ada jalan. Dan sekarang pun banyak sekali yang sudah pemerintah daerah sudah bisa dukung dalam hal mungkin pembiayaan itu. Jadi tidak usah takut. Kemarin pun di angkatan 8 atau angkatan 9 tidak salah itu ada junior saya yang bapaknya seorang loper koran. Luar biasa. Itu dia dari bapaknya seorang loper koran, anaknya kuliah dokter. Jadi tidak usah takut. Jadi tidak usah takut, yakin, percaya dan tekun. Itu. Oke. Terima kasih Pak Dokter untuk sharing kita. Jadi inspirasi bagi teman-teman muda di luar sana. Kami tetap berdoa, tetap semangat dalam pelayanan, tetap sehat, dan nanti di podcast berikut mungkin kita bisa kembali lagi. Ya, tapi itu sudah soal keluarga. Soal keluarga. Mudah-mudahan secepatnya melangkah ke sana. Siap. Podcast kedua kita bicara tentang rumah tangga Kristen. Ini secara tidak langsung sudah. Ya, dukungan doa. Siap. Oke, selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati Pak Dokter. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam.